Film akan berfokus pada sebuah keluarga yang terdiri dari sang ayah bernama Santo, kemudian ada sang ibu, dan yang terakhir ada putri tunggal mereka yaitu Sofia, yang terlihat sedang melakukan pertandingan hoki bersama tim sekolahnya. Kemenangan Sofia dalam pertandingan hoki barusan pun diapresiasi oleh kedua orang tuanya yang mengucapkan selamat. Yang mana selain kedua orang tua Sofia itu, hakim yang merupakan pacar Sofia pun ia terlihat datang dan sedikit memberikan kecupan sebagai bentuk atas hadiah kemenangan Sofia dalam pertandingan hoki barusan. Setibanya di rumah, Santo pun mengajak Sofia untuk bermain off-road bersama. Yang mana hal itu telah direncanakan sebelumnya oleh Santo sebagai kado hadiah atas kemenangan Sofia. Sehingga di sini mereka pun langsung berangkat untuk melakukan kegiatan tersebut. Terlepas dari ayah yang baik dan pengertian terhadap putrinya, namun ada satu hal yang unik dari Santo, yaitu ia tidak suka difoto seperti bapak-bapak konvensional pada umumnya. Sehingga Sofia pun yang gregetan diam-diam memfoto ayahnya dan mempostingnya di media sosial. Yang mana hal itu mendapat tanggapan yang positif dari teman-teman Sofia. Di momen ini kita pun akan dikejutkan dengan sebuah fakta yang mana diakibatkan Sofia yang posting foto Santo di media sosial. Kini orang-orang yang memburu Santo pun telah mengetahui data sekaligus lokasi dari Santo, yang mana hal itu menandakan jika Santo bukanlah bapak-bapak konvensional biasa. Di keesokan harinya, Santo pun menjalani rutinitasnya seperti biasa, yaitu sebagai seorang pemotong kayu. Di mana di hari itu ia meminta kakaknya atau lebih tepatnya paman Sofia untuk menjemput Sofia di sekolah. Dikarenakan di hari itu ia harus memperbaiki gergaji yang rusak. Setibanya di rumah, Sofia pun langsung masuk ke kamarnya. Sementara dengan sang paman ia terlihat sedang beristirahat sembari mengobrol dengan adiknya. Namun tak lama dari itu muncullah dua pembunuh bayaran yang terlihat memakai kamera di kepala, di mana tanpa banyak basa-basi, dua pembunuh bayaran itu pun langsung menyerang si paman dan si ibu yang akhirnya harus bernasib naas. Namun tidak bagi Sofia yang berhasil kabur dari kejaran dua pembunuh bayaran tersebut. Malam harinya Santo yang baru saja pulang, ia pun dikejutkan dengan kakak dan istrinya yang telah terbujur kaku tidak bernyawa. Tak lama datanglah Sofia yang kembali datang karena ia bingung mau pergi kemana, sehingga ia pun memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Sementara dengan dua pembunuh bayaran itu pun mereka telah berhasil kabur setelah berhasil membunuh si ibu serta si paman yang mereka kira itu adalah Santo. Santo pun kemudian mengajak Sofia untuk pergi ke tempat yang aman, di mana setibanya di sebuah pabrik yang telah terbengkalai. Di sana Sofia pun terus merengek kepada Santo dan mengatakan akan melaporkan kejadian ini kepada pihak polisi. Namun Santo menjelaskan kepada Sofia jika polisi tidak akan banyak membantu, melainkan malah akan menambah ribet masalah ini dan akan membuat mereka mati oleh orang yang telah membunuh istri dan kakaknya. Beralih kepada dua pembunuh bayaran yang telah sampai di rumah bosnya. Di sini kita pun diperkenalkan dengan seorang pria bernama Don Angelo, yaitu seorang bos mafia yang memiliki dendam pribadi terhadap Santo. Entah ada masalah apa antara Santo serta Don Angelo.
Namun yang jelas, Don Angelo pun sangat kecewa dengan dua pembunuh bayarannya tatkala melihat rekaman video pembunuhan yang memperlihatkan jika korbannya bukanlah Santo, melainkan adalah paman dari Santo. Kembali kepada Santo yang sedang mencukur rambut serta jenggotnya. Di sini kita pun dibawa sedikit flashback ke dalam kehidupan masa lalu dari Santo, yang mana ternyata Santo adalah mantan anggota kelompok mafia Italia yang memiliki jabatan sebagai seorang algojo, di mana dengan jabatan yang dimilikinya, Santo pun memiliki tugas untuk menghabisi para target dari mafia saingannya. Yang diantara banyaknya target yang telah dibunuh oleh Santo ternyata adalah putra dari Don Angelo, yang mana di sini pun sudah jelas kenapa alasan Don Angelo memiliki dendam terhadap Santo, yaitu karena ia ingin balasan dendam atas kematian putranya. Santo pun kemudian mengambil beberapa peralatan miliknya termasuk beberapa identitas, di mana ia memberikan sebuah ponsel kepada Sofia dan memintanya untuk tetap bertahan di tempat ini. Jangan gunakan ponsel ini untuk apapun, jangan telepon siapapun, kecuali angkat telepon dari aku saat aku menelpon, ucap Santo kepada Sofia. Namun dasar generasi micin yang keminter. Di sini Sofia pun malah menelpon pacarnya yaitu Hakim untuk menjemputnya. Yang mana hal itu pun membuat posisi Sofia diketahui oleh anak buah Don Angelo, yang membuatnya dalam kondisi yang sangat berbahaya. Sementara itu Santo sendiri ia terlihat menemui orang kepercayaan dari Don Angelo, di mana tanpa banyak basa-basi, di sana Santo pun langsung menghabisi pria tersebut setelah ia mendapatkan informasi mengenai dua pembunuh bayaran yang telah membunuh istri serta kakaknya. Kembali kepada Sofia yang kabur bersama dengan Hakim. Di momen ini mereka berdua pun benar-benar sangat bodoh, yang mana atas tindakan ceroboh yang mereka lakukan, kini mereka berdua pun harus dikejar oleh satu orang pembunuh bayaran yang merupakan bagian dari dua pembunuh bayaran yang telah membunuh ibu dan paman Sofia. Beruntung bagi Sofia saat si pembunuh akan membawanya, tiba-tiba Santo datang dan berhasil menyelamatkan sekaligus menghabisi si pembunuh bayaran tersebut. Beralih kepada Don Angelo yang sedang membicarakan masalah ini dengan salah satu putranya yang bernama John. Di sini John pun meminta ayahnya itu untuk berhenti mengejar Santo sekaligus melupakan masalah ini. Namun bukannya mendapatkan tanggapan yang positif. Don Angelo yang merupakan orang terpandang sekaligus memiliki power yang sangat kuat di kota ini, ia pun tidak mau melupakan masalah ini dan mengatakan jika nyawa putra sulungnya harus dibalas dengan kematian dari Santo. Kembali kepada Santo dan Sofia yang baru saja tiba di suatu tempat. Di sana Santo pun terlihat pingsan karena ia sempat tertembak oleh pembunuh bayaran yang tadi ia bunuh. Di mana Sofia yang tidak ingin ayahnya meninggal pun, ia terlihat pergi keluar dan mencari dokter untuk mengobati ayahnya. Di waktu yang sama Don Angelo terlihat meminta tangan kanannya untuk meningkatkan sistem pencarian terhadap Santo, di mana dengan power dan kekuasaan yang ia miliki, Don Angelo pun meminta bantuan kepada oknum pejabat atau lebih tepatnya pemerintah, supaya ia bisa mengakses seluruh CCTV yang ada di kota ini, sehingga ia pun akan lebih mudah untuk menemukan Santo. Setelah berhasil mengakses seluruh CCTV yang ada di kota, akhirnya mereka pun berhasil menemukan sekaligus mengetahui lokasi Santo saat ini, di mana Don Angelo yang tidak ingin membuang-buang waktu,
Ia pun langsung meminta seluruh pasukannya untuk menangkap Santo saat ini juga. Singkatnya, saat seluruh anak buah Don Angelo telah sampai di lokasi, mereka pun langsung menyisir seluruh ruangan untuk menemukan Santo. Yang mana Santo sendiri saat ini kondisinya sudah cukup membaik. Di mana dengan kondisinya yang sudah cukup membaik itu, Santo pun berhasil menghabisi seluruh anak buah Don Angelo dengan cukup mudah. Setelah kejadian itu, Santo pun memberitahi Sofia jika musuh mereka, atau lebih tepatnya Don Angelo, ia tidak akan mungkin berhenti memburu mereka kecuali kalau mereka balik melawan dan menghabisi seluruh anggota Don Angelo sampai ke akarnya. Sehingga di sini Santo pun berinisiatif untuk mengajarkan sedikit teknik bela diri kepada Sofia agar ia bisa menjaga diri saat ia sedang tidak bersama dengan Santo. Malam harinya, Santo dan Sofia pun menyusun rencana untuk menangkap putra Don Angelo, yaitu John, agar Don Angelo mau memberitahu di mana posisinya saat ini. Singkatnya, di keesokan harinya dengan dibantu oleh Sofia, Santo pun mulai melancarkan rencananya dan akhirnya berhasil menculik John. Setelah berhasil menculik John, Santo pun kemudian menghubungi Don Angelo, di mana Santo meminta Don Angelo untuk memberitahu di mana lokasinya saat ini. Ia juga meminta Don Angelo untuk mengirimkan seluruh data bisnis ilegalnya, sekaligus mengirimkan seluruh data dari anak buahnya. Namun dikarenakan telepon Santo yang barusan ini, kini Don Angelo pun mengetahui di mana lokasi dari Santo, sehingga ia pun langsung meminta seluruh anak buahnya untuk menyelamatkan John, sekaligus membunuh Santo sekarang juga. Dan ya, di sini Santo pun bisa membalikan keadaan dengan cukup mudah, di mana ia pun berhasil menghabisi seluruh pasukan Don Angelo hanya dengan seorang diri. Setelah itu, Santo pun berpesan kepada Sofia, di mana ia meminta Sofia untuk menjadi wanita yang kuat. Jikalau sehabis masalah ini ia akan hidup sebatang kara. Yang mana setelah memberikan pesan kepada Sofia itu, Santo pun langsung menuju ke rumah Don Angelo, di mana ia tanpa berpikir lagi langsung membantai seluruh penjaga, hingga akhirnya ia pun berhasil menemui Don Angelo sekaligus membunuhnya. Sayangnya, setelah berhasil membunuh Don Angelo sekaligus seluruh anak buahnya, di sini Santo pun akhirnya harus meninggal tatkala ia dikepung oleh banyak sekali polisi yang baru saja sampai di TKP. Di mana di sini Santo pun memilih untuk meninggal sebagai bentuk pengeleburan dosa atas tindakan buruknya di masa lalu. Di sisi lain, Sofia sendiri yang masih menyekap John. Ia pun akhirnya ditangkap dan dijebloskan ke penjara oleh pihak yang berwajib, di mana Sofia didakwa atas tindakannya yang telah membantu seorang kriminal, atau lebih tepatnya Santo, dalam tindakan penculikan serta pembantaian terhadap kelompok Don Angelo. Beberapa bulan kemudian terlihat John yang pergi menemui Sofia, di mana di sini John mengatakan jika ia telah menjamin kebebasan dari Sofia, dikarenakan memang dari awal si John ini merasa tidak ada masalah dengan Sofia maupun Santo.
Sehingga di sini John pun menjamin kebebasan Sofia sebagai bentuk atas perdamaian keluarga almarhum Santo dan almarhum Don Angelo. Di momen ini kita pun akan dikejutkan dengan John yang ternyata hanya berakting baik di depan Sofia dengan menjamin kebebasan Sofia. Karena pada faktanya John ternyata takut jika Sofia masih hidup, ia bisa saja balas dendam atas kematian ayahnya. Sehingga di sini John pun sengaja menjamin kebebasan Sofia supaya ia bisa membunuh Sofia ketika ia telah keluar dari penjara. Untungnya di sini Sofia pun mengetahui rencana busuk yang telah direncanakan oleh John, sehingga ia pun langsung kabur dari apartemen yang telah disediakan oleh John. Di mana saat John mendengar jika Sofia menghilang, ia pun dibuat panik sepanik-paniknya saat melihat Sofia yang telah berada di kantornya. Di sini Sofia pun tanpa banyak basa-basi langsung membunuh John untuk balasan dendam atas kematian ayahnya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari film ini, jika balas dendam tidak akan membuat masalahmu rampung ataupun selesai, melainkan akan memancing lahirnya masalah baru yang tidak akan ada ujungnya. Yang pada intinya sih, kalau kalian dijahati oleh seseorang gitu kan, ya kalian gak usah bales gitu. Lah dipikir aja gitu kan, apa bedanya jika kalian balas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang? Berarti kan kalian sama jahatnya dengan orang yang melakukan kejahatan terhadap kalian itu kan. Ya gitu sih ya, kurang lebihnya ya. Ya punya gitulah ya. Saya Indra undur pamit lah ya guys ya. Semoga kalian terhibur dengan konten kali ini. Dan jika kalian ada yang request film ataupun apa gitu kan, ngomong bang ini kurang ini, ngomong aja di kolom komentar ya, biar saya perbaiki di kemudian hari, astagfirullah, di kemudian hari, di konten yang berikutnya gitu saya perbaiki. Oke guys ya, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.